Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mata kuliah praktikum pengukuran besar elektrik ini dan praktikum pentanahan atau grounding, kelompok kami dari kelompok 5 sesi 3 akan memaparkan beberapa penjelasan untuk video ketentuan UAS. Dimulai, saya bernama Fadil Firdaus dengan NPM 2470021111046 dan dilanjut oleh rekan saya. Saya sendiri nama Hadi Winata dengan NPM 24701111089. Dan saya Fahri Purnama Hakim dengan NPM 2470021111085. 2470021111033. Nah, baik, dilanjut langsung saja ke tujuan praktikumnya oleh rekan saya. Dalam modul 6 ini kita akan melakukan praktikum pengukuran pentanahan grounding. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui besarnya tahanan pentanahan pada suatu tempat. Yang kedua, dapat memahami prosedur penggunaan alat ukur earth tester dan earth clamp. Yang ketiga, dapat mengoperasikan alat pengukur tahanan tanah serta mengetahui prinsip kerja ground earth tester dan earth clamp. Mengenai dasar teori, pengertian dari pentanahan ataupun grounding itu adalah sistem penghubung bagian tertentu dari instalasi listrik seperti bodi peralatan, rangka logam, dan netral transformator ke tanah menggunakan elektroda pentanahan yang memiliki tujuan yaitu menyediakan jalur impedansi rendah agar arus gangguan bisa mengalir ke tanah dengan aman. Nah, kemudian di sini ada fungsi grounding. Yang pertama, untuk keselamatan manusia. Nah, keselamatan manusia, jika ada kebocoran arus atau short ke bodi peralatan, bodi akan terangkat tegangannya. Dengan grounding, arus gangguan mengalir cepat ke tanah sehingga tegangan sentuh turun itu beresiko sengatan listriknya berkurang. Dan juga sistem proteksi dapat bekerja lebih cepat karena arus gangguan menjadi besar. Nah, kemudian yang kedua ada proteksi peralatan. Proteksi peralatan ini mengurangi risiko kerusakan akibat arus bocor, surja petir, statik, disken. Kemudian menjaga kestabilan sistem, mengurangi noise pada jaringan kontrol ataupun komunikasi, dan juga melindungi peralatan sensitif dari lonjakan tegangan. Kemudian yang ketiga ada stabilitas sistem tenaga, yaitu menentukan titik referensi tegangan zero potensial dan juga mencegah tegangan melayang ataupun floating sehingga pembagian tegangan lebih stabil dan sistem proteksi bekerja normal. Kemudian ada batas nilai resistansi grounding menurut PUIL. Mengacu pada PUIL 2011 dan praktik listrikan umum, grounding umum instalasi seperti rumah ataupun gedung itu memiliki resistansi maksimum, nilai resistansi maksimum yaitu kurang dari 5 ohm, dan grounding penangkal petir contohnya LPS yaitu kurang dari 10 ohm, dan sistem proteksi elektronik sensitif yaitu kurang dari 1 ohm. Lebih baik kurang dari 0,5 ohm atau setengah. Kemudian ada netral transformator ataupun gardu distribusi yang umumnya yaitu kurang dari 1 sampai 2 ohm. Nah, nilai ini dapat berbeda menurut standar yang lebih rinci, namun PUIL mengarahkan bahwa nilai sekecil mungkin yang dapat dicapai secara ekonomis dan juga teknis. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pentanahan. Yang pertama itu jenis dan resistivitas tanah ataupun yang sering disebutkan dengan P.
yaitu tanah liat basah memiliki resistivitasnya kecil dan juga groundingnya yang lebih baik. Nah, kemudian ada tanah bebatuan ataupun pasir yang kering. Resistivitasnya itu besar, tapi groundingnya pun buruk. Kemudian yang kedua ada kelembaban tanah. Nah, kelembaban tanah ini groundingnya itu membaik saat tanahnya basah. Musim kemarau biasanya meningkatkan resistansi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kedalaman elektroda. Semakin dalam, kedalaman elektrodanya semakin stabil dan resistivitasnya lebih rendah. Nah, kemudian yang keempat ada ukuran dan bentuk elektroda, yang dimana diameter dan panjang batang grounding ini itu dapat menentukan bagaimana kinerja groundingnya. Kemudian ada plate atau mesh yang memiliki kontak permukaan lebih luas sehingga resistansi lebih kecil. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada jumlah elektroda dan konfigurasi, yaitu beberapa elektroda paralel seperti ring atau mesh yang menurunkan resistansi signifikan, dan kemudian juga ada jarak antar batang yang memengaruhi efek saling mempengaruhi atau interference. Kemudian yang kelima ada kondisi kimia tanah seperti pH, mineral, korosi, dan juga mempengaruhi kualitas kontak elektroda ataupun tanah. Yang ketujuh ada temperatur tanah. Nah, temperatur tanah ini pada temperatur sangat rendah ataupun beku sehingga resistivitasnya itu meningkat secara drastis. Kemudian di sini juga ada perbedaan prinsip pengukuran earth tester dengan earth clamp. Pada earth tester, prinsip kerjanya yaitu alat menginjeksikan arus AC kecil ke tanah melalui elektroda arus atau C1, dan juga tegangan jatuh tanah diukur melalui elektroda potensial yaitu P1. Resistansi tanah dihitung dengan R sama dengan V per I, yang dimana V itu ada tegangan dan itu adalah arus. Nah, kemudian memiliki kelebihan juga. Yang pertama, pengukuran itu akurat gitu, dan juga bisa digunakan untuk sistem grounding baru ataupun yang terisolasi. Nah, dan juga mengukur resistansi aktual elektroda ke tanah, dan memiliki kekurangannya juga, yaitu perlu 2 elektroda bantu, butuh ruang terbuka, dan tidak praktis bila area sempit. Nah, ini digunakan untuk sistem grounding tunggal pengukuran standar FUIL. Kemudian yang B, earth clamp meter. Prinsip kerjanya yaitu clamp menghasilkan tegangan induksi pada loop grounding. Arus yang mengalir diukur, resistansi dihitung dari rasio tegangan induksi terhadap arus loop. Syaratnya yaitu sistem harus memiliki loop grounding. Misal grounding bangunan yang terhubung ke beberapa elektrod, dan juga tidak bisa untuk elektroda tunggal yang berdiri secara sendiri. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya, yang dimana kelebihan dari earth clamp yaitu tidak perlu elektroda bantu ataupun cepat, praktis, bisa mengukur tanpa memutus sambungan. Dan kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan jika hanya ada satu batang grounding, dan juga bisa salah baca bila terdapat beberapa paralel grounding lain yang tidak diketahui. Nah, ini juga digunakan untuk grounding gedung ataupun panel yang sudah terhubung paralel, dan pengecekan rutin di industri. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga atau yang C, yaitu peralatan percobaan dari praktikum grounding ini. Nah, sini ada peralatan percobaan. Itu yang pertama ada earth tester, elektroda batang, kabel penghubung atau pengukuran. Ketiga, paku atau pentanahan, paku elektroda bantu. Yang kelima ada palu. Terus yang keenam ada earth clamp. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan yang poin keenam, yaitu poin earth clamp. Nah, earth clamp adalah alat ukur yang digunakan
untuk mengetahui tahanan grounding atau arus bocor pada jalur pentanahan tanpa perlu melepas atau memutus kabel si groundingnya. Nah, si alat ini bekerja dengan cara menjepit kabel grounding sehingga dapat mengukur impedansi dan arus yang mengalir melalui kabel tersebut. Nah, terus si cara pakai earth clamp sama letak ngejepit earth clampnya simple sebenarnya. Si earth clamp tuh kayak tang, jadi bisa dibuka tutup gitu, lalu dijepitkan ke contoh ini kabel grounding kayak gini. Nah, itu harus ada beberapa hal yang penting diperhatiin. Yang pertama, si kabel yang dijepitnya harus merupakan konduktor atau grounding, bukan kabel netral. Terus yang kedua, si jepitannya ini yang dari kabel tunggalnya pastikan si jepitannya berada dari kabel tunggal, bukan kabel yang terhubung dengan panel secara paralel. Terus yang ketiga, jepit pada bagian yang bersih, tidak berkarat dan tidak berlapis cat. Itu biar si pengukurannya lebih akurat. Terus yang keempat pastikan si alatnya nutup rapat, jangan kayak ada si kabel lagi di sini terus tutup rapat kayak gini biar gak ada celah kecil yang bisa ngerubah hasil pengukurannya. Nah, si lokasi pengukurannya itu earth clamp itu biasanya dipakai pada jalur grounding utama di panel listrik, terus di kabel down konduktor pada instalasi petir, pada batang pentanahan atau kabel yang menuju ground rod, terus di panel distribusi atau subpanel yang memiliki grounding terpisah. Nah, lanjut ke prosedur pengukuran dengan earth clamp ya. Nah, prosedur pengukuran yang pertama pemeriksaan awal ya. Nah, sebelum menggunakan alat ada beberapa langkah pemeriksaan kondisi fisik earth clamp. Satu, periksa si kondisi fisik earth clampnya. Pastikan tidak ada retakan kabel sensor yang rusak atau baterai lemah. Kedua, lakukan zeroing atau dikalibrasi dari awal jika alat mendukung fungsi tersebut. Terus yang ketiga pastikan si lokasinya aman, tidak ada kabel terbuka atau titik bertegangan yang bisa tersentuh. Yang keempat, identifikasi si kabel groundingnya yang mau diukur biar nggak salah jepit. Nah, terus yang B ya, penggunaan alat ukur. Nah, setelah tadi diperiksa pemeriksaan awal, langsung kita gunain si alat ukurnya. Yang pertama si earth clamp itu dinyalain, terus pilih mode pengukuran. Pilih mode pengukurannya, mau ukur tahanan grounding atau arus bocor. Terus buka clamp dan jepitkan pada kabel grounding dengan posisi tegak dan stabil. Yang keempat, pastikan clamp menutup rapat dan tidak bergeser. Nah, terus yang ketiga, yang C itu ada pembacaan nilai dari yang tadi udah dicobain si alat ukurnya Nah, ketika earth clamp sudah terpasang dengan benar, nah nanti di alatnya ada nampilin si nilai pengukurnya. Jika dalam mode tahanan, si alat akan menunjukkan nilai tahanan grounding dalam satuan yaitu ohm.
Semakin kecil nilai tahanannya, semakin baik kualitas groundingnya. Nah, terus kalau mengukur arus ya, jika dalam mode arus, alat akan menampilkan arus bocor dalam miliampere atau ampere. Nah, si arus bocor yang besar dapat menunjukkan adanya masalah, misalnya isolasi rusak atau beban mengalami gangguan. Nah, terus pastiin si membaca nilainya teh hingga stabil, jadi dilakukan beberapa kali, contoh sampai 5 kali lah, biar pasti si nilainya teh konsisten. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh penggunaan si alat ukur outclaim itu sendiri. Buka dulu YouTube-nya. Nah, ini tuh, jadi yang pertama teh si alatnya bawa, terus nyalain si alatnya teh pada alat klaimnya teh. Nah, nanti teh terus yang awal teh pertama teh kalibrasi dulu biar si nilainya teh ketahuan si alat klaimnya teh rusak apa enggak. Nah, itu tuh, jika dikalibrasi pakai 1 ohm, si alatnya teh akan muncul si nilai arusnya teh yang 1 ohm juga. Nah, yang kedua pakai yang 10 ohm. Terus alat juga akan membaca 10 ohm di dilihat di alat. Pastiin dulu area di si batang pentahanan si groundingnya teh kering. Buka klem tuh, itu jepitkan tuh ke situ tuh. Jadi pastiin si klemnya teh nutup rapat kayak gini, tidak ada kabel lain. Terus tekan tombol measure di earth climate teh, tunggu beberapa detik sampai nampilin si nilai tahanannya pas dijepitin kayak gitunya teh ke kabelnya teh. Nah, sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyajian data. Nah, ada tabel pengukuran di mana titik pengukuran gedung lab elektro itu nilai tahanannya 3,58 ohm dan arus bocornya itu tidak ada dengan kondisi tanah kering. Nah, selanjutnya itu titik pengukuran selanjutnya ada di gedung kelas elektro di mana nilai tahanannya 4,67 ohm, arus bocornya 0 dan kondisi tanahnya itu kering. Nah, dan selanjutnya itu ada gedung DC di mana nilai tahanannya itu 3,41 ohm dan arus bocornya itu 3,8 dengan kondisi tanahnya itu kering. Kita lanjut ke analisis data. Nah, yang pertama itu gedung dengan resistansi paling kecil bisa dibilang terbaik untuk proteksi, yaitu gedung DC dengan 3,41 ohm. Nah, nilai ini itu adalah yang paling rendah sehingga jalur pentanahannya paling baik dalam melepas arus gangguan. Yang kedua itu gedung dengan resistansi yang paling besar, bisa dibilang juga kalau yang seperti ini itu perlu evaluasi. Seperti gedung kelas elektro dengan 4,67 ohm, nilai ini paling tinggi dibanding titik lain sehingga performa groundingnya itu kurang optimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan resistansi dengan kondisi tanah. Jadi semua titik itu memiliki kondisi tanah kering ya, dimana tanah kering umumnya memiliki tahanan yang lebih besar sehingga nilai resistansinya itu cenderung naik. Kita bahas interferensinya, dimana lab elektro itu 3,58 ohm
itu baik meskipun tanahnya kering. Dan selanjutnya itu kelas elektro, di mana kelas elektro itu sendiri itu ada 4,67 ohm nilai tahanannya, dan ini bisa dibilang cukup tinggi, wajar karena tanahnya kering, tapi tetap perlu perbaikan. Dan selanjutnya itu lanjut ke gedung DC, di mana tahanannya itu 3,41 ohm. Ini bisa dibilang paling bagus karena kemungkinan tanah masih cukup padat dan kontak elektroda ke tanah itu lebih baik. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas perbandingan dengan standar kuil 2011 atau 2020. Nah, menurut kuil itu nilai tahanan pembumian yang dianjurkan itu kurang dari 5 ohm untuk instalasi umum. Nah, untuk instalasi khusus atau sensitif, ruang server, panel besar itu kurang lebih 1 ohm lebih baik, tapi tidak wajib untuk instalasi standar. Oke, kita lanjut membahas hasil perbandingan ya, dimana gedung lab elektro itu nilai tahanannya 3,58 ohm, dimana dilihat dari standar kuil sendiri itu ini memenuhi karena kurang dari 5 ohm dan statusnya itu baik. Kelas elektro itu 4,67 ohm, dimana di standar kuilnya itu memenuhi batas atas. Nah, statusnya itu kalau untuk yang ini itu perlu evaluasi karena emang. Nah, dan selanjutnya itu gedung DC, di mana gedung DC itu 3,41 ohm karena di mana standar kuilnya itu memenuhi kurang dari 5 ohm dan statusnya itu baik. Jadi semuanya itu memenuhi kuil, namun gedung kelas elektro sudah mendekati batas maksimal. Jadi direkomendasikan untuk gedung kelas elektro tersendiri itu melakukan peningkatan grounding. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada modul pengukuran pentanahan atau grounding dan memaparkan kesimpulannya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu, dari hasil percobaan gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian paling kecil? Seperti yang bisa dilihat pada hasil pengukuran, yang memiliki resistansi pembumian paling kecil adalah gedung DC dengan nilai 3,41 ohm. Lalu pertanyaan kedua, dari hasil percobaan gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian yang paling besar? Bisa dilihat lagi di hasil pengukuran, yang memiliki resistansi pembumian paling besar adalah gedung kelas elektro dengan nilai 4,67 ohm. Lalu untuk yang pertanyaan yang ketiga, bandingkanlah hasil percobaan saudara dan apakah yang menyebabkan resistansi pembumiannya besar atau kecil. Untuk jawabannya, dari hasil percobaan terlihat bahwa setiap gedung memiliki nilai resistansi pembumian yang berbeda-beda. Gedung DC memiliki nilai paling kecil, sedangkan gedung kelas elektro memiliki nilai paling besar. Nah, perbedaan ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti jenis dan kondisi tanah, kondisi dan kedalaman elektroda gedung, terus kondisi sistem grounding pada gedung. Baik, langsung saja ke kesimpulannya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sistem pentanahan di semua gedung memiliki nilai tahanan sekitar 3-5 ohm, sehingga masih tergolong baik menurut PUIL. Meskipun kondisi tanah yang kering dapat sedikit memengaruhi nilai tersebut, namun pada gedung DC ditemukan arus bocor sebesar 3,8 mA yang mengindikasikan kemungkinan adanya kerusakan isolasi atau sambungan yang kurang baik. Kondisi ini dapat memengaruhi keselamatan karena dapat memicu kejutan listrik dan memengaruhi kedalaman sistem. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa dan memperbaiki sistem pentanahan di gedung DC, memperkuat ground, serta melakukan pengecekan berkala agar sistem tetap aman dan stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.